Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Ahmad Sukmasreger dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas G dengan NIM akhir 270. Yang terhormat Bapak Musdaq 5 selaku dosen pengantar ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada 15 asas hukum kodrat, hukum alam, hukum positif, dan kaidah sosial. Yang pertama ini saya akan menjelaskan 15 asas dulu. Asas-asas yang saya ketahui, yang pertama, absolut. Asas ini disebut dengan hukum yang memaksa, yaitu suatu benda yang hanya bisa diadakan hak kebendaan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam undang-undang. Hak kebendaan tidak akan memberikan kewenangan yang lain selain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, konsensualisme. Asas yang satu ini menekankan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah ada sejak tercapainya kesepakatan dari seluruh pihak. Yang artinya perjanjian ini sudah ada sejak tercapainya kata sepakat antara semua pihak tentang pokok perjanjian. Yang ketiga, lex specialis derogat legi generalis. Asas yang satu ini berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Yang keempat, lex superiori derogat legi inferiori. Asas ini menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kelima, lex posteriori derogat legi priori. Asas ini mengatur bahwa peraturan perundang-undangan itu berlaku belakangan yang tidak dapat dibatalkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih dahulu. Yang keenam, pacta sunt servanda. Menurut asas ini, masing-masing pihak perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian itu demi kepastian hukum. Asas ini tidak berdiri sendiri ya, melainkan mempunyai kaitan dengan asas itikat yang baik. Asas ini adalah asas yang fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian. Dengan perjanjian itu, janji mengikat sesuai dengan perundang-undangan bagi pihak yang membuatnya. Yang ketujuh, pacta tertis nec nocen nec prosan. Asas ini berarti perjanjian yang tidak bisa diberikan hak dan kewajiban yang sama kepada pihak ketiga. Yang kedelapan, kebebasan berkontrak. Asas ini dikenal dengan freedom of contract. Asas ini adalah wujud nyata dari penghormatan atas hak asasi manusia, memiliki kebebasan untuk membuat dan memilih kontrak atau perjanjian dengan menentukan isi perjanjian atau kontrak dengan memilih subjeknya. Yang kesembilan, nullum delictum nulla poena sine lege praevia poenali. Hanya hukum ini yang tertulis saja yang bisa menentukan apakah norma hukum itu sudah dikaitkan dengan ancaman hukum menurut hukum pidana atau tidak. Asas ini disebut juga sebagai asas legalitas, yaitu tidak ada tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mendahulunya. Yang ke-10, asas itikat baik. Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembuatan perjanjian, para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dengan siapa pihak yang membuat perjanjian itu. Dan setiap perjanjian selalu didasarkan pada asas itikat baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Yang ke-11 ada asas kesadaran hukum. Asas ini diartikan bahwa baik penguasa atau warga masyarakat, penegak hukum harus bisa memahami, mematuhi, dan memahami hukum sesuai doktrin negara yang demokratis. Yang ke-12, rebus sic stantibus. Asas ini merupakan perjanjian yang sudah berlaku akan terganggu berlakunya jika ada perubahan keadaan yang fundamental. Asas ini adalah salah satu alasan yang bisa dipakai untuk menunda dan mengakhiri berlakunya suatu perjanjian. Yang ke-13, publicitiet. Asas ini dianut dengan atas kebendaan tak bergerak yang diberikan hak kebendaan. Hak kebendaan atas hak benda tidak bergerak diumumkan dalam register umum, sedangkan untuk benda
bergerak cukup dengan penyerahan tanpa pendaftaran dalam registrasi umum, kecuali ditentukan oleh undang-undang lain. Yang ke-14 adalah percampuran. Pada asas ini, hak kebenaran itu memiliki wewenang yang terbatas. Berarti hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak bisa orang tersebut memperoleh hak gadai untuk kepentingannya sendiri atau hak memungutnya hasil atas kepunyaannya sendiri. Yang terakhir ada 15 adalah asas ius sanguinis. Asas ini adalah asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau pertalian darah dari orang yang bersangkutan. Misalnya seorang anak lahir di Belanda itu tetapi orang tuanya merupakan warga negara Indonesia, maka anak itu merupakan warga negara Indonesia. Oke, lanjut. Pembahasan kedua ini saya membahas tentang hukum kodrat, hukum alam, dan hukum positif. Sejak 25 abad yang lalu, para ahli hukum telah memikirkan tentang hukum kodrat. Hukum kodrat sendiri adalah hukum yang awalnya diyakini berasal dari Tuhan. Namun seiring waktu, pandangan ini mulai bergeser. Hukum tidak lagi dianggap sebagai semata-mata kehendak ilahi, melainkan hasil pemikiran manusia yang rasional. Pemikiran ini mulai muncul dari kaum sofis yang mengajarkan bahwa kebenaran tidak bersifat mutlak, tetapi relatif terhadap rasio dan pandangan masing-masing individu. Pemikiran ini kemudian dipertegas oleh Protagoras dan diteruskan oleh tokoh seperti Aristoteles. Aristoteles mengembangkan pandangan bahwa hukum kodrat adalah hukum yang sesuai dengan kodrat manusia, yakni hidup ini berdasarkan akal dan tujuan moral tertentu. Ia membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum yang ditetapkan manusia dan hukum yang lahir dari kodrat manusia. Menurutnya, hukum kodrat tidak bersifat mutlak dan tidak semua orang bisa langsung memahaminya tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam. Pandangannya kemudian dipengaruhi dan dikembangkan lebih lanjut oleh aliran filsafat Stoa yang menekankan bahwa hukum kodrat berasal dari akal ilahi dan berlaku universal di seluruh dunia. Dalam pandangan STOA, hukum kodrat adalah hukum abadi yang tidak bisa diubah oleh kekuasaan manusia manapun, karena bersumber dari Tuhan sebagai pencipta hukum yang kekal. Pemikiran hukum kodrat kemudian berkembang di zaman Romawi melalui tokoh Cicero yang memadukan hukum kodrat dengan ajaran rasionalis dan kepercayaan agama. Dalam pandangan ini, hukum kodrat bersifat rasional sekaligus religius, bahkan menjadi dasar bagi pembentukan hukum yang adil di masyarakat. Hukum kodrat memiliki dua unsur utama, yaitu unsur rasional yang berdasarkan akal manusia dan unsur religius yang bersumber dari kehendak Tuhan yang Maha Esa. Di sisi lain, berkembang pula pemikiran tentang hukum alam yang kadang dipertukarkan dengan hukum kodrat. Hukum alam sendiri dianggap sebagai kecenderungan alamiah manusia untuk hidup teratur dan mencari kebaikan. Beberapa filsuf seperti Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Samuel von Pfaffendorf, dan David Hume mengemukakan bahwa hukum berasal dari naluri manusia, kesadaran moral, dan kebutuhan akan ketertiban sosial. Masing-masing memberikan gambaran bagaimana hukum itu lahir dari dorongan manusia itu sendiri untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam hidup bersama. Berbeda dengan hukum kodrat dan hukum alam, hukum positif adalah hukum yang nyata yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Hukum ini merupakan hasil keputusan manusia, terutama melalui lembaga atau otoritas hukum yang sah. Menurut Van Apeldoorn dan Sojourner Dirjosisworo, hukum positif adalah kaidah yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hukum ini bersifat konkret karena lahir dari kehidupan sosial dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bagaimana
hukum itu berkembang dari konsep ilahi menuju konsep rasionalitas dan akhirnya menjadi sistem konkret yang disusun oleh manusia. Hukum kodrat dan hukum alam itu lebih menekankan pada nilai-nilai universal dan nilai moral. Sementara hukum positif itu lebih bersifat praktis dan terikat oleh konteks sosial, waktu, dan tempatnya. Ketiganya itu saling berkaitan namun memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap asalnya, sifatnya, dan penerapan hukumnya. Sekian penjelasan yang kedua, ini lanjut ke penjelasan ketiga. Selanjutnya yang terakhir adalah pada kaidah hukum atau norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah berupa peraturan-peraturan dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Pada kenyataannya norma hukum itu mengikat setiap orang dan pelaksanaannya itu mengikat juga sehingga dapat dipaksakan dan dipertahankan oleh negara. Norma hukum memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu dapat dipaksakan dan dipertahankan oleh pemberlakuannya oleh negara dengan ancaman pidana bagi hukum pidana, hukuman ganti rugi bagi hukum perdata, dan hukum dagang. Upaya mewujudkan pertahanan dan pelaksanaan norma hukum itu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya, tetapi harus dilaksanakan dengan alat-alat kekuasaan negaranya. Pelaksanaan tersebut berarti melakukan tindakan yang sewenangnya, tetapi hal itu merupakan upaya peraturan tersebut yang harus ditaati dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya bahwa hukum itu berisikan kaidah yaitu petunjuk yang menuntut supaya dijalankan, mengandung sanksi dan reaksi secara paksaan apabila terjadi pelanggaran. Terdapat beberapa contoh kaidah hukum. Yang pertama adalah hukum pidana. Sesuai dengan pasal 362 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama yaitu 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dalam pasal ini ditentukan besarnya pendapatan pidana penjara yakni selama paling lama 5 tahun. Apabila pencuri yang dikenakan pidana, maka pelaksanaannya tersebut dapat dipaksakan oleh negara. Yang kedua ada hukum perdata yang dijelaskan dalam pasal 1471 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu adalah kepunyaan orang lain. Yang terakhir ada hukum dagang. Pada hukum dagang ini terdapat banyak norma hukum yang mengikat para pihak, misalnya syarat-syarat mendirikan perseroan, ketentuan wesel, masalah hukum paten, dan aksep. Yang kedua ada norma kesopanan. Kaidah atau norma kesopanan itu adalah tata aturan hidup yang timbul dalam pergaulan sekelompok manusia. Norma kesusilaan ini diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Satu golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan-peraturan tertentu mengenai kesopanan dengan cara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat itu. Seperti orang muda yang harus menghormati orang yang lebih tua dengan tidak meludahi di lantai atau sembarang tempat. Yang selanjutnya jangan berdesakan ketika memasuki ruangan. Dan yang terakhir, berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, terutama wanita yang tua, hamil, dan membawa bayi. Bisa juga kepada orang-orang yang lansia, yang umurnya lebih tua dari kita. Mengenai lingkungan, berlakunya norma kesopanan tidak mempunyai pengaruh yang luas jika dibandingkan dengan norma agama, dan kesusilaan norma kesopanan itu tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia, melainkan bersifat khusus dan regional yang hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat itu belum tentu dianggap sopan oleh kelompok masyarakat lain. Selain itu, masyarakat juga dapat menentukan perbuatan yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh ditinggalkan. Seperti dalam masyarakat Indonesia pada umumnya terdapat norma di mana kaum muda menghormati yang lebih tua. Adapun generasi tua yang membimbing dan membina generasi muda ke hal yang lebih positif untuk kedepannya. Yang kedua, di dalam masyarakat itu terdapat norma bahwa siapapun itu tidak pantas
untuk mengucapkan kata-kata kotor di hadapan orang yang sedang makan atau minum, apalagi meludah secara sengaja. Yang terakhir saya jelaskan adalah norma kesusilaan. Pengertian dari norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati yang dimaksud dengan suara hati adalah dari manusia sendiri yang menjadi norma kesusilaan. Agar manusia dapat menjadi makhluk yang sempurna, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan yang bersumber dari hati manusia itu sendiri. Akan tetapi tidak setiap yang keluar dari hati manusia itu dapat diakui sebagai norma kesusilaan. Karena hanya norma kehidupan yang berupa suara hatilah yang diakui oleh manusia, semua orang yang menjadi pedoman sebagai sikap dan perbuatannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesusilaan juga memberikan peraturan kepada manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Isi dari hati manusia yang menyatakan perbuatan yang mana yang jahat dan mana perbuatan yang baik akan ditentukan apakah perbuatannya itu sesuai dengan perbuatannya apa tidak, seperti perilaku jujur dan berbuat baik oleh sesama manusia. Norma-norma kesusilaan juga terdapat peraturan hidup seperti dalam norma agama, misalnya hormati orang tuamu agar selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, janganlah membunuh antara sesama manusia. Norma kesusilaan ini dapat juga menetapkan baik atau buruknya sesuatu perbuatan manusia dan memelihara ketertiban manusia dalam bermasyarakat. Norma kesusilaan ini sifatnya bersifat umum dan universal, serta dapat diterima oleh seluruh kalangan umat manusia. Berdasarkan apa yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua perbedaan norma kesusilaan dan norma kesopanan yang cukup terlihat, yaitu pada sumber dan sanksi pelanggarannya. Norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani, sehingga baik atau buruknya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sanksi atas pelanggaran terhadap norma kesusilaan juga bersifat subjektif. Jika seseorang tidak memiliki hati nurani, maka ia tidak akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Sementara itu, norma kesopanan bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat. Sanksi atas pelanggaran norma kesopanan juga diciptakan oleh masyarakat, sehingga dampaknya lebih terasa bagi orang yang melakukannya. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.